Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Rahma. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang min suatu data. Setelah menonton video ini, diharapkan adik-adik dapat memahami konsep dan menentukan min suatu data. Tapi sebelum kita ke pembahasan min suatu data, terlebih dahulu kita akan membahas bagaimana cara penyajian data. Kemudian, bagaimana cara membaca dan menafsirkan data. Yang pertama, bagaimana cara penyajian data? Cara penyajian data itu banyak sekali. Yang pertama, dalam bentuk diagram tabel atau tabel frekuensi. Yang kedua, dalam bentuk diagram batang. Dan yang ketiga, dalam bentuk diagram garis. Dan yang keempat, dalam bentuk diagram lingkaran. Kemudian kita akan membahas tentang bagaimana cara membaca dan menafsirkan data. Misalkan kita disajikan data dalam bentuk diagram lingkaran, yaitu data kegemaran 25 siswa kelas 5. Di sana terdapat berenang sebesar 16%, kemudian sepak bola 32%, futsal 24%, dan bulu tangkis sebesar 28%. Maka informasi yang dapat kita peroleh dari diagram lingkaran di samping ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jenis olahraga yang paling banyak disukai siswa adalah sepak bola. Dapat kalian lihat pada diagram lingkaran ini sebesar 32% dan lebih banyak dari jenis olahraga yang lainnya. Kemudian, jenis olahraga yang paling sedikit disukai siswa adalah yaitu berenang sebesar 16%, yang paling sedikit nilainya dari jenis olahraga yang lainnya. Kemudian, informasi yang dapat kita peroleh dari diagram di samping ini adalah banyaknya siswa yang mengikuti masing-masing jenis olahraga. Yang pertama yaitu sepak bola. Caranya di sini kita mengalihkan persennya dikali jumlah keseluruhan siswa, yaitu jumlahnya yang tadi itu sama dengan 25 siswa. Maka sepak bola sama dengan 32% dikali 25 siswa sama dengan 8 siswa. Kemudian yaitu berenang. 16% dikali 25 siswa sama dengan 4 siswa. Kemudian yaitu bulu tangkis sama dengan 28% dikali 25 siswa sama dengan 7 siswa. Kemudian yang terakhir yaitu futsal, yaitu 24% dikali 25 siswa sama dengan 6 siswa. Nah, 3 hal ini yang dapat kita peroleh dari diagram di samping ini. Di sini kita sudah membaca dan menafsirkan data tersebut. Oke, kita sudah membahas tentang bagaimana cara atau bentuk penyajian data, kemudian bagaimana cara membaca dan menafsirkan data. Akan tetapi, apakah ada yang masih ingat nih teman-teman bagaimana cara mengkonversi persen ke derajat dan sebaliknya, yaitu derajat ke persen pada diagram lingkaran? Di sini ingat bahwa sudut 360 derajat itu sama artinya dengan 100%. Kemudian jika sudutnya besarnya yaitu 270 derajat, maka sama dengan 75%. Kemudian jika sudutnya besarnya yaitu 180 derajat, maka sama dengan 50%. Kemudian jika sudutnya yaitu 90 derajat sama dengan 25% atau disebut dengan sudut siku-siku. Atau yang 180 derajat tadi yang sama dengan 50% itu sama artinya dengan sudut lurus. Atau dapat kalian lihat bagaimana cara mengkonversi persen ke derajat dan sebaliknya. Di sini terlihat bahwa besar sudut sama dengan banyaknya setiap data per jumlah seluruh data dikali 360 derajat, atau jika persentase yang dicari sama dengan banyaknya setiap data per jumlah seluruh data dikali 100%.
Nah, selanjutnya kita ke pembahasan, yaitu min suatu data. Ada yang tahu apa itu min suatu data? Min suatu data biasanya dikenal dengan nilai rata-rata. Nilai rata-rata adalah sebuah nilai pada suatu kelompok data yang mewakili sekumpulan data tersebut. Cara mencarinya dengan menjumlahkan semua nilai-nilai yang ada pada data, lalu dibagi dengan banyaknya data. Oke, langsung saja ke soal. Perhatikan diagram berikut ini. Berdasarkan diagram di samping ini, Ketua OSIS MTS Nurul Sobah mengadakan kegiatan ekskul seperti drum band, menyanyi, batik, tari, dan lukis. Diketahui jumlah siswa yang ikut ekskul batik sebanyak 18 siswa. Maka tentukan nilai rata-rata minat dari seluruh ekskul tersebut. Langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, carilah persentase dari ekskul yang belum diketahui nilainya. Di sini yang belum diketahui nilainya yaitu drum band, batik, dan tari. Ingat, tadi kita sudah bahas, besar sudut siku-siku atau 90 derajat itu sama dengan 25%. Dan besar sudut lurus atau 180 derajat itu sama dengan 50%. Besar sudut 270 derajat itu sama dengan 75%. Dan kemudian besar sudut 360 derajat itu sama dengan 100%. Nah, itu kita dapat manfaatkan di sini. Kita bisa gunakan di sini pada langkah yang pertama ini. Maka untuk ekskul tari di sini terlihat berada pada sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu sama dengan 25%. Jadinya tari sama dengan 25%. Kemudian yaitu drum band. Drum band di sini berada pada sudut lurus bersama dengan menyanyi. Menyanyi di sini sudah tertera 15%. Jadinya sisanya di sini sudut lurus itu kan sama dengan 50%. Dikurangi menyanyi yang sudah diambil sama menyanyi 15%. Jadinya sisanya dari itu yang jadi nilai drum band. Maka 50% dikurangi 15% sama dengan 35%. Drum band di sini sama dengan 35%. Kemudian untuk batik. Batik juga di sini berada pada sudut lurus. Akan tetapi sudah diambil sama tari dan lukis. Tari di sini 25% dan lukis di sini 15%. Jadinya tari ditambah lukis sama dengan 40%. Maka sama dengan batik di sini sama dengan 10%. Karena sisa dari tari dan batik ini. Kemudian langkah yang kedua. Dapatkah kalian cari berapa jumlah seluruh siswa yang mengikuti ekskul tersebut? Jumlah keseluruhannya. Karena pada soal yang tadi cuma diketahui jumlah batiknya saja, jumlah ekskul batik sebanyak 18 siswa. Nah, batik di sini di langkah yang pertama tadi itu sebesar 10%. Jadi kita gunakan sebagai perbandingannya. Maka 100% per 10% dikali 18 sama dengan 180 siswa. Langkah yang ketiga, dapatkah kalian mencari jumlah siswa yang mengikuti setiap ekskul dengan memanfaatkan langkah pertama dan yang kedua tadi? Rumus yang dapat kita gunakan di sini yaitu jenis ekskul sama dengan persentase dikali jumlah seluruh siswa sama dengan titik berapa siswa. Oke, yang pertama yaitu gemar drum band. Drum band sama dengan 35% dikali 180. Karena tadi sudah di langkah 1 bahwa drum band itu sama dengan 35%. Jadinya 35% dikali 180 sama dengan 63 siswa.
Kemudian untuk gemar lukis. Lukis di sini sama dengan 15%. Dikali 180 sama dengan 27 siswa. Kemudian untuk gemar tari, 25% dikali 180 sama dengan 45 siswa. Kemudian gemar batik, 10% dikali 180 sama dengan 18 siswa. Dan yang terakhir yaitu menyanyi, yaitu sebesar 15% dikali 180 sama dengan 27 siswa. Kemudian langkah keempat. Di sini kita akan melengkapi tabel. Dapatkah kalian melengkapi tabel di samping ini? Di sini ada tabel kolom pertama yaitu ekskul, kolom kedua yaitu persentase, dan kolom ketiga ada frekuensi. Frekuensi ini sama kayak jumlah siswa, jumlah di setiap masing-masing siswa, yaitu dengan memanfaatkan langkah yang ketiga tadi. Nah, drum band di sini kan persentasenya tadi 35% dan jumlah siswanya itu sebanyak 63. Nah, kalian bisa lengkapi di sini. Lukis sebanyak 25% dengan siswa 27. Dengan banyak siswa 27. Kemudian tari 25% juga dengan banyak siswa 45. Kemudian batik 10%, yaitu siswa sebanyak 18 siswa. Kemudian menyanyi sebanyak 15%, yaitu siswanya 27. Sama seperti lukis. Jadinya dapat dijumlahkan frekuensinya benar 180, kemudian presentasinya 100%. Kemudian langkah yang kelima. Dapatkah kalian melengkapi tabel di bawah ini, di samping ini? Operasi perkalian antara persentase dengan frekuensi. Kemudian kalian jumlahkan hasilnya. Nah, dapat dilihat di sini. Maka 35 dikali 63 sama dengan 2205. Kemudian 15 dikali 27 sama dengan 405. Kemudian 15 dikali 45 sama dengan 1125. Kemudian 10 dikali 18 sama dengan 180. Kemudian 15 dikali 27 sama dengan 405. Jumlahkan hasil dari N dikali F ini, misalkan N itu sebagai persentase dan F itu sebagai tabel frekuensi. Maka hasilnya di sini 4320. Kemudian langkah yang keenam. Setelah kalian mendapatkan hasil dari langkah 5 yang tadi, bagilah nilai tersebut dengan jumlah seluruh siswa yang mengikuti ekskul tersebut. Jadinya di sini kita akan membagi jumlah hasil perkalian dari persen dikali frekuensi yang tadi dengan jumlah seluruh siswa yang mengikuti seluruh ekskul. Jadinya 4320 itu kan hasil dari persen dikali F yang tadi. Nah, 4320 dibagi 180 sama dengan 24. Di sini kita sudah menemukan rata-rata siswa yang mengikuti seluruh ekskul tersebut, yaitu sebanyak 24 siswa. Nah, dapat kita simpulkan bahwa nilai rata-rata adalah sebuah nilai pada suatu kelompok atau suatu kelompok data yang mewakili sekumpulan data tersebut. Cara mencarinya dengan menjumlahkan semua nilai-nilai yang ada pada data lalu dibagi dengan banyaknya data. Nah, seperti yang telah kita lakukan pada langkah-langkah sebelumnya yang tadi, dan langkah yang terakhir kita sudah menemukan rata-rata siswa yang mengikuti seluruh ekskul tersebut, yaitu sebanyak 24 siswa. Oke, semoga kalian dapat memahami
bagaimana cara menentukan nilai rata-rata tersebut. Sekian dari video saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.